Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi wa ni'matu talabil ilmi syar'i. Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak insyaallah nuwasilu darsana mal kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Alhamdulillah qad wasalna ila mabahis khabar inna wa qad akhadna khabar inna wa akhwatiha. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan masalah pembahasan khobar inna dan saudaranya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan inna dan saudara-saudara khobar inna dan saudara-saudaranya. Tapi ada pembahasan yang terakhir itu ya, yaitu apabila inna atau saudaranya bersama dengan ma. Sebelumnya kita murojaah dulu. Inna dan saudaranya kemarin amalannya adalah menasabkan isim dan merofakkan khabar. Contohnya Muhammadun Rasulullah berubah jadi Inna Muhammadan Rasulullah. At-talibani najihani berubah jadi Inna talibaini najihani. Dan kemarin saudara inna yang pertama adalah inna itu sendiri yang berfungsi untuk taukid. Contohnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang kedua adalah anna untuk takkid juga dan harus didahului kalam. Nanti artinya bahwasanya wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu azabnya sangat keras. Yang ketiga adalah ka'anna untuk penyerupaan, artinya seolah-olah atau seakan-akan. Contoh ka'anna aliyan asadun. Ali seperti singa. Yang keempat adalah lakinna untuk menetapkan perlawanan, yaitu untuk memberikan hukum yang berbeda. Contohnya Muhammadun ghaniyun lakinna akhahu faqirun. Muhammad kaya tapi saudaranya fakir. Beda hukumnya. Yang kelima la'alla untuk harapan. Contohnya la'allal kitaba rakhisun. Mudah-mudahan atau semoga kitabnya murah. La'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga besok cuacanya normal. Laita untuk angan-angan, yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau susah untuk didapatkan. Contohnya laita waqtas syababi a'idun. Seandainya waktu muda itu kembali. Yang ketujuh la an nafiyah lil jins,
yaitu untuk menunjukkan makna peniadaan jenis. Contohnya adalah la fa'ila khairin makruhun. Orang yang berbuat baik tidak dibenci. Catatannya kemarin khobar inna atau saudaranya dapat berupa isim zahir atau jumlah ismiyah ataupun fi'liyah atau syibhul jumlah. Contoh yang jumlah ismiyah, la'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. Al-imtihana isim dari la'alla, as'ilatuhu mubtada, sahlatun khobar. As'ilatuhu sahlatun mubtada khobar, jumlah ismiyah sebagai khobar dari la'alla. Contoh jumlah fi'liyah, lawaditu anni uqtalu fi sabilillah. Saya senang jika seandainya atau bahwasanya saya terbunuh di medan perang di jalan Allah. Anni, anna dan isimnya yaitu domir ana, dan khobarnya adalah uqtalu fi'il mudhari mabni lil majhul. Atau berupa syibhul jumlah, inna Muhammadan fil bait. Muhammadan isim inna, fil bait khobar inna dari syibhul jumlah. Kita lanjut. Penulis mengatakan apabila inna atau saudaranya bersambung dengan ma tambahan, maka amalannya batal dan kembali menjadi mubtada dan khobar. Jadi inna ketika dia kemasukan ma di sini tambahan, ma zaidah, ma tambahan, maka amalan innanya menjadi batal. Sehingga isim setelahnya tidak berubah jadi isim inna atau khobar inna, tapi dia kembali jadi mubtada dan khobar. Contoh, inna Zaidan jalisun. Zaidan isim inna, jalisun khobar inna. Kemudian kemasukan ma jadi innama Zaidun jalisun. Jadi enggak jadi innama Zaidan, dia berubah jadi innama Zaidun. Zaidun di sini sebagai apa? Mubtada. Jalisun khobar. Paham ya? Berarti kalau ketambah ma, dia tidak jadi isim inna dan khobar inna, tapi berubah lagi jadi mubtada dan khobar. Contoh. Innal hadiqata jamilatun. Sesungguhnya tamannya indah. Kalau kita kasih ma, nama al-hadiqatu jamilatun. Jadi inna kalau setelahnya ada ma, maka innanya tidak beramalan. Contoh lagi, innal baita kabirun. Kemasukan ma jadi innamal
baitu. Kabirun. Paham? Jadi kalau kemasukan ma, amalan inna jadi batan. Inna apa? Imran? Innal imtihana sahlun. Kemasukan ma jadi innama al imtihanu sahlun. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang hamzah inna. Maka ada inna, ada anna. Inna hamzanya dikasroh. Anna hamzanya di fathah. Kapan pakai inna? Kapan pakai anna? Kemarin kita katakan bahwasanya anna itu biasanya didahului oleh kalam atau jumlah. Tapi ada juga yang didahului oleh kalam atau jumlah, tapi dia pakainya inna, enggak pakai anna. Contoh di sini adalah hamzah inna dibaca kasroh apabila jatuh pada yang pertama adalah awal jumlah atau awal kalimat. Kalau di awal jumlah maka pasti pakai inna. Enggak boleh pakai anna. Contohnya innad dina indallahi al-Islam. Inna di situ di awal. Maka dia pasti pakai inna, enggak boleh pakai anna. Maka kita enggak boleh mengatakan annad dina indallahil Islam. Ad-din isim inna, al-Islam khobar. Yang kedua adalah setelah qasam atau sumpah. Qasam atau sumpah. Kalau jatuh setelah qasam atau sumpah, maka harus pakai inna. Enggak boleh pakai anna. Contoh di situ, wallahi inna Muhammadan Rasulullah. Gak boleh kita mengatakan wallahi anna Muhammadan Rasulullah. Jadi harus pakai inna. Wallahi di situ sumpah. Karena waw di sana disebut dengan wawul qasam. Waw untuk sumpah. Wallahi innal islama haqqun. Apa arti itu? Wallahi inna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga setelah qala. Setelah fi'il qala. Mau dia fi'il madi, mau dia fi'il mudhari, mau dia fi'il amr. Contoh di situ, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Qalu inna. Boleh enggak kita mengatakan qalu anna? Enggak boleh. Karena di sini jatuh setelah fi'il qala. Kalau contoh mudhari yaqulu inna ma'akum. Kalau fi'il amr qul inna ma'akum.
Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Yang keempat, setelah haitsu. Setelah haitsu. Contoh di situ, yaskunun nasu haitsu inna rohata maufuratun. Haitsu itu artinya adalah selama. Dia zorob zaman, menunjukkan makna waktu. Yaskunun nasu haitsu inna rohata maufuratun. Inna rohata isim inna, maufuratun khobar inna. Kenapa pakai inna nggak pakai anna? Karena jatuh setelah haitsu. Apa artinya? Yaskunun nas haitsu inna rohata maufuratun, selama roha artinya tenang juga. Selama ketenangan itu ada. Nah, itu dia pembahasan tentang kapan kita pakai ana, kapan kita pakai in. Nah, yang pertama jika di awal jumlah maka harus pakai inna. Yang kedua setelah qasam harus pakai inna. Yang ketiga setelah fi'il qala, baik madi, mudhari maupun amr, maka harus pakai inna. Setelah haitsu juga harus pakai inna. Berarti selain ini, kalau dia di tengah jumlah diawali dengan jumlah atau kalam, maka dia pakai anna. Kita lanjut. Lanjut, Ran. Paham? Hah? Makanya di murojaah enggak kemarin-kemarin? Nah, itu dia. Kunci belajar itu adalah murojaah. Kalau kita cuma ngandelin di kelas, kelasnya libur, nah libur pula kita belajar. Ya kan? Sekolahnya libur juga belajarnya. Lanjut, bagian E halaman 72, kita bahas isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim yang dirofa yang kelima adalah isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah isim rofa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan merupakan pelakunya atau subjek. Jadi fa'il yang pertama dia adalah isim. Berarti fa'il itu harus dari isim, nggak boleh dari fi'il, nggak boleh dari huruf. Yang kedua, fa'il pasti rofa atau marfu', sehingga nggak mungkin mansub dan juga nggak mungkin majrur. Yang ketiga, fa'il itu jatuh setelah fi'il. Berarti susunannya adalah fi'il baru nanti fa'il. Bukan fa'il dulu baru fi'il. Contohnya jaa Muhammadun. Muhammad telah datang. Jaa fi'il madi. Muhammad fi'il fa'il atau pelakunya.
Dan dia harus mabni maklum. Fiilnya harus mabni maklum, yaitu fa'ilnya atau pelakunya itu ada atau diketahui. Fi'il mabni maklum nanti murojaah di pembahasan shorof. Dan apa fungsi fa'il? Fungsi fa'il adalah dia sebagai pelaku, sebagai subjek dari fiilnya. Contoh, Ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il madi. Muhammad sebagai apa? Fa'il. Sebagai pelaku dari Ja'a. Ja'a Muhammad, telah datang Muhammad. Siapa yang datang? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai pelaku. Contoh lagi. Zahaba Zaidun. Zahaba Zaidun. Zahaba fi'il. Zaid fa'il. Pelaku dari zahaba. Apa arti zahaba? Pergi. Zaid pergi. Siapa yang melakukan bepergian? Zaid. Berarti Zaid sebagai fa'il. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Fa'il jatuh setelah fi'il. Paham? Contoh dalam kitabnya adalah Ja'atil mu'minatu. Ja'at al-mu'minatu. Al-mu'minatu fa'il marfu' bid-dhammah. Mu'minat adalah fa'il dan dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Qalatil a'rabu amanna. Qalat al-a'rabu amanna. Qalat adalah fi'il madi. Al-a'rabu fa'il. Amanna itu enggak kita bahas. Al-a'rabu fa'il marfu' bid-dhammah. Al-a'rab dia adalah fa'il atau pelaku dari qalat dan dia marfu', tandanya dengan dhammah. Qadima Abu Bakrin min Makkah. Qadima Abu Bakrin min Makkah. Abu Bakrin fa'il marfu' bil waw. Maka Abu dia adalah sebagai fa'il dan dia marfu' dan tanda rafa'nya adalah waw karena dia adalah al-asma al-khamsah. Apa arti qadim Abu Bakrin min Makkah? Quran, apa artinya?
Abu Bakar datang dari Makkah. Jam berapa ini? Selanjutnya adalah contoh qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaid fa'il dari qama. Qama adalah fi'il yang artinya berdiri. Zaid adalah fa'il pelaku dari qama. Berarti Zaid fa'il marfu' bid dhammah. Dia adalah fa'il dan hukumnya adalah rafa dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Qama Zaid artinya Zaid telah berdiri. Contoh selanjutnya adalah zahabat talibani ilal madrasati. Zahabat talibani ilal madrasati. At-talibani fa'il dari zahaba. Zahaba at-talibani ilal madrasah. Dua siswa, dua murid telah berangkat ke sekolah. At-talibani fa'il marfu' bil alif. At-talibani adalah pelaku atau fa'il dan hukumnya adalah marfu' atau rafa' dan tanda rafa'nya adalah dengan alif karena dia adalah isim musanna. Yang terakhir adalah shamal muslimuna syahra Ramadan. Shamal muslimuna syahra Ramadan. Al-muslimuna fa'il marfu' bil waw. Dia adalah fa'il dan dia marfu' dan tanda rafa'nya adalah waw. Artinya orang-orang muslim berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, itu dia contoh fa'il. Fa'il tadi adalah isim rafa' jatuh setelah fi'il mabni maklum dan dia berfungsi sebagai pelaku atau subjeknya, yaitu yang melakukan pekerjaan. Jadi fa'il jatuh setelah fi'il yaitu kata kerja. Fi'il adalah kata kerja, terus fa'il adalah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah fa'il terdapat berupa 3 macam. Fa'il dapat berupa 3 macam, yaitu yang pertama adalah isim mu'rab. Contoh isim mu'rab ada contoh yang di atas, yaitu al-mu'minatu, al-a'rabu, Abu Bakrin, Zaid, taliban, muslimun. Itu adalah contoh-contoh isim mu'rab. Yang kedua, fa'il juga bisa berupa isim mabni. Fi'il isim mabni adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Contohnya adalah domir,
isim isyarah, isim mausul, dan lain-lain. Contohnya adalah najaha hadzat talibu, jalastu ja'alladzi qoma. Kita ulang. Najaha hadza at-talibu. Najaha fi'il madi. Hadza isim isyarah. Dan dia berfungsi sebagai fa'il. Hadza adalah isim mabni. Harokatnya nggak bisa berubah. Apapun keadaannya tetap hadza. Maka hadza di sini dia fi mahalli raf'in. Tidak kita katakan marfu karena dia mabni, maka kita katakan dia adalah fi mahalli raf'in. Dia menduduki kedudukannya rafa. Najah hadzat talib. Artinya apa? Murid ini telah berhasil. Contoh yang kedua, jalastu. 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 Jalas fi'il madi. Tu adalah domir ana. Dan dia adalah fa'il fi mahalli rafa'. Yaitu fa'il, kedudukannya fi mahalli rafa'. Dia nggak bisa dikatakan marfu karena dia mabni. Selanjutnya apa? Contoh ketiga, ja'alladzi qoma. Ja'alladzi qoma. Ja'a fi'il madi. Allazi isim mausul. Dan dia berfungsi sebagai apa? Fa'il. Dia berfungsi sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Dia menduduki kedudukan rafa' karena dia mabni. Apa artinya? Jalastu, saya telah duduk. Ja'alladzi qoma, artinya apa? Telah datang orang yang
tadinya berdiri. Lanjut. Yang ketiga adalah masdar muawwal. Masdar muawwal adalah kemarin yang pernah kita jelaskan waktu bahas mubtada. Masdar muawwal adalah susunan an plus fiil mudhari. Di sini ditambahi lagi, termasuk masdar muawwal juga adalah anna plus isimnya plus khobarnya. Dan masdar muawwal karena kemarin dia bisa jadi mubtada, maka sekarang masdar muawwal juga bisa jadi fa'il. Dia bisa juga jadi fa'il. Contohnya yanbaghi annaka fa'isun. Atau yanbaghi an tafuza. Takdirnya yanbaghi fauzuka. Annaka fa'isun. Annaka, anna domir ka isimnya faiz, khobar anna. Dan anna plus isim plus khobar disebut dengan masdar muawwal. An tafuza isim, an dan fi'il mudhari an tafuza disebut dengan masdar muawwal. Yanbaghi annaka faisun. Nah, Ron, tadi baru kita bahas, ya kan? Yanbaghi annaka faizun. Annaka, ini anna plus kaf, isim anna, dan faiz khobar anna. Anna plus isim, ini adalah anna plus isimnya plus khobar disebut dengan masdar muawwal. Jadi annaka faisun masdar muawwal. Dan masdar muawwal ini jadi apa? Fa'il dari yanbaghi. Yanbaghi fi'il mudhari. Apa artinya? Selayaknya engkau berhasil. Selanjutnya. Salah. An tafuz.
Yanbaghi an tafuza. An plus fi'il mudhari. An plus fi'il mudhari disebut dengan masdar muawwal. Dan masdar muawwal sebagai fa'il dari yanbaghi. Artinya apa? Selayaknya engkau berhasil. Sehingga yanbaghi an tafuza sama seperti kita mengatakan yanbaghi fauzuka. Nah, fauzuka adalah masdar sore dan dia sebagai fa'il dari yanbaghi. Contoh yang pertama, yanbaghi annaka faizun. Annaka, anna plus isim. Karena domir kaf adalah isim anna. Faizun khobar anna. Nah, susunan anna ditambah isim ditambah khobar disebut dengan masdar muawwal dan dia berfungsi sebagai fa'il. Sama yanbaghi an tafuza, an plus fi'il mudhari juga masdar muawwal sebagai fa'il dari yanbaghi. Di sini masdar suri. Jadi tiga bentuk ini artinya sama. Yang selanjutnya sarroni annaka najihun. Sarroni an tanjaha, sarroni najahuka. Tapos apa arti sarro? Sarro annaka najihun. Sarroni an tanjaha. Atau sama dengan sarroni najahuka. Sarroni annaka najihun. Annaka najihun. Anna plus domir kaf sebagai isim anna plus najihun sebagai khobar anna. Nah, susunan anna plus isim dan khobarnya disebut dengan masdar muawwal. Sarra fi'il madi, artinya
menjadikanku senang atau bahagia. Mana fa'ilnya? Masdar mu'awwal sebagai fa'il dari sarrani. Annaka najihun, menjadikanku bahagia atau menyenangkanku bahwasanya engkau sukses. Sarroni an tanjaha, an plus fi'il mudhari. An plus fi'il mudhari adalah masdar mu'awwal fa'il dari sarra. Dan sama seperti najahuka adalah masdar sorry, fa'il dari sarra. Jadi masdar mu'awwal ada dua. Yang pertama adalah anna plus isim plus khobar. Yang kedua adalah an plus fi'il mudhari. Dan dua-duanya boleh jadi fa'il atau pelaku. Yang selanjutnya adalah catatan. Seharusnya ini jadi catatan juga. Jika fa'il musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Jika fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Enggak ikut jamak, enggak ikut musanna. Contoh di situ, qama ar-rajulani. Ar-rajulani fa'il. Isim musanna. Nah, maka fiilnya tetap qoma, tetap mufrad. Nggak boleh kita mengatakan qoma ar-rajulani. Contoh yang kedua, qoma ar-rijalu. Ar-rijalu jamak taksir. Qoma fiilnya tetap mufrad. Maka nggak boleh kita mengatakan qamu ar-rijalu. Contohnya, Ja'a at-talibu. At-talibu isim mufrad. Ja'a mufrad sama. Fa'ilnya mufrad, fi'ilnya pun mufrad. Kalau jadikan musanna, jadi ja'at talibani. Fa'ilnya musanna. Dua. Fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian jamaknya ja'a at-tullab. Jamak fa'ilnya jamak, fi'ilnya mufrad. Jadi mau gimana pun keadaan fa'ilnya, mau dia mufrad, mau dia musanna, mau dia jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Berarti kalau di sini nggak boleh kita mengatakan misal ja'a at-talibani.
ditambah alif isnin jadi musanna, maka ini salah. Atau di sini jadi ja'u at-tullab. Maka di sini juga salah. Jadi yang benar apapun keadaan fa'ilnya, maka fi'ilnya bentuknya tetap sama. Paham Mahdi? Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah fi'il wajib diberi ta'nis apabila untuk fi'il madi dan taf'alu. Fi'il wajib diberi ta'nis. Kalau fi'il madi nanti bentuknya adalah fa'alat, ada ta di akhir, atau taf'alu untuk fi'il mudhari, ta'nya di awal. Apabila fi'ilnya adalah yang pertama isim mu'anas hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya. Artinya enggak dipisah. Mu'anas hakiki, fa'ilnya adalah mu'anas hakiki. Apa itu mu'anas hakiki? Mu'anas benar-benar. Mu'anas hakiki yaitu untuk manusia dan hewan. Dan dia harus jatuh langsung. Jatuh langsung itu berarti tidak dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya, itu enggak ada kata yang memisahkan. Maka fi'ilnya wajib ada ta'nis. Wajib ada ta'nis, bukan boleh tapi wajib. Contoh di situ hadarat Zainabu. Atau kalau mudhari jadi tahduru Zainabu. Kalau hadara Zainab enggak ada ta'nisnya, maka salah. Kalau dipisah, maka hukumnya boleh. Boleh ada, boleh enggak ada ta'nisnya nanti. Kita kasih contoh. Qala. Fa'ilnya adalah qala. Kalau kita jadi Fatimatu, maka jadinya apa? Ditambah ta'nis. Jadi apa Mahdi? Qalat. Qalat Fatimatu. Lanjut Ron. Lanjut. Kalau mudhari berarti jadi taqulu Fatimatu. Ini ya. Jadi qalat Fatimah atau taqulu Fatimah. Fi'ilnya misalnya akala. Fa'ilnya misal al-baqaratu. Berarti jadinya akalat baqarah. Sapi
telah makan. Kenapa gak akalat? Karena Baqarah adalah mu'anas hakiki, hewan dia ya. Dan jatuh langsung setelah fi'il, nggak ada yang memisahkan. Kalau fi'il mudhari maka jadinya ta'kulu al-baqarah. Jadi kalau fa'ilnya mu'anas hakiki dan tidak terpisahkan, maka untuk yang madi harus ada ta'nis di belakangnya. Untuk yang mudhari maka huruf mudhari'nya huruf ta. Jadi kalau misalnya kita ngomong qala Fatimah, benar apa salah? Salah. Atau kita ngomong ya'kulu al-baqarah, benar apa salah? Salah. Karena seharusnya pakai ta. Paham? Yang kedua, kapan dia wajib? Jika fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, kembali lagi ke domir mustatir. Bismillah. Apa domir mustatir kemarin? Domir yang tersembunyi, tersimpan. Jadi kalau fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi atau tersimpan, maka fi'ilnya dan domirnya adalah domir hiya, maka fi'ilnya harus ada ta'nis. Contohnya gampang, tinggal dibalik. Kalau ini qalat Fatimah, kita balik jadi Fatimatu qalat. Qalat. Fatimah qalat. Fatimah sebagai fa'il. Fatimah mubtada. Mana khobarnya? Fi'il madi qalat. Khobar dari jumlah fi'liyah. Qalat, mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu hiya. Hiya kembali ke Fatimah. Nah, ini fa'ilnya. Tapi hiyanya tersembunyi. Karena fa'ilnya adalah domir hiya yang tersembunyi, maka fi'ilnya harus dikasih ta'nis. Qalat. Fatimah qalat. Kalau mudhari jadinya Fatimah taqul. Taqulu. Fatimah mubtada. Taqulu khabar dari jumlah fi'liyah. Taqulu mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdiruhu hiya. Nah, ini fa'ilnya. Fa'ilnya adalah hiya, tapi hiyanya tersembunyi. Kembali ke mana hiya? Kembali ke Fatimah.
Berarti di sini harus pakai ta. Tanis. Berarti kalau kita mengatakan misal Aisyah qala. Benar apa salah? Salah. Karena seharusnya ada ta tanis. Qalat atau Aisyah yaqulu. Maka ini juga salah. Karena seharusnya failnya adalah dhamir mustatir kembali ke Aisyah. Paham? Kita bikin contoh satu lagi. At-ta'iratu ghadara al-matara. Pesawat telah lepas landas. Meninggalkan bandara. At-ta'iratu tahdurul matara. Pesawat sedang lepas landas, sedang meninggalkan bandara. As-salatu yuskinul qalb. Salat itu menenangkan hati. As-sayyaratu sarat bisur'ah. Mobil itu berjalan dengan cepat. Pertanyaannya, Mahdi. At-ta'iratu ghadaral matar. Salah apa benar? Salah apa benar? At-ta'iratu mu'annas mudzakkar? Mu'annas. Ghadara. Benar apa salah? Salah. Karena seharusnya dia adalah ghadarat. Karena pelakunya adalah dhamir hiya. Kembali ke ta'irah. Imran. At-ta'iratu taduru al-matara. Benar apa salah? Salah di mana? Yang ini. Harusnya
al-matara. Itu pembahasan yang tadi udah lewat. Maka ini benar ya. Karena domir hiya tahu. Domir hiya kembali ke irah. As-sholatu yuskinul qalb. Satur. Benar apa salah? Salah di yuskinu, seharusnya tuskinu. Wargalfik. As-sayaratu sarat bisur'ah. Benar enggak, Walidi? Benar. Karena domir ya. Nah, di sini kita pakai contoh semuanya adalah mu'anas majazi. Ta'irah mu'anas bukan hakiki kan? Karena dia kata benda pesawat. As-sholah juga bukan hakiki karena dia masdar abstrak. As-sayaratu juga bukan hakiki. Nah, kesimpulannya kalau domirnya fa'ilnya adalah domir hiya yang kembali kepada isim mu'anas, mau mu'anasnya hakiki ataupun majazi tetap harus pakai ta'nis. Jadi nggak ada perbedaan antara majazi dengan hakiki ketika fa'ilnya adalah domir hiya. Kalau yang tadi harus hakiki. Ya. Yang kedua, fiilnya boleh diberi ta'nis. Berarti boleh fa'ala atau fa'alat untuk madinya, boleh juga taf'alu atau yaf'alu untuk mudhari'nya apabila yang pertama fa'ilnya adalah isim mu'annas hakiki dan ada pemisah antara fa'il dengan fi'il. Contoh safara atau safarat al-yauma Fatimah. Contoh safara atau safarat al-yauma Fatimah. Boleh safaro. Nah, ini adalah fiilnya dan ini adalah fa'il dan ini adalah pemisah atau fasil. Bahasa Arabnya disebut dengan fasilun, pemisah. Fatimah mu'anas hakiki karena dia adalah manusia. Safaro adalah fiilnya. Tapi karena di sini dipisahkan dengan kata al-yauma, maka boleh pakai safaro atau boleh pakai safarot. Boleh dua-duanya, nggak ada masalah. Atau yazhabu atau tadhabu al-ana Zainabu ila suq. Nah, yadhabu tadhabu fi'il, Zainab fa'il, al-an fasil, pemisah. Maka karena ada pemisahnya, boleh yadhabu, boleh tadhabu. Paham? Enggak harus pakai ta'nis. Yang kedua,
Ketika fa'ilnya adalah mu'annas majazi. Apa itu mu'annas majazi? Yaitu selain manusia dan hewan, yaitu kata-kata benda. Contohnya sami'a atau sami'at uzunaya. Yatlu'u tatlu'us syamsu. Kalau yang mu'annas majazi, meskipun nggak ada pemisahnya, dia tetap boleh. Hukumnya tetap boleh, nggak wajib. Sami'a atau sami'at. Al uzunaya. Apa arti uzunaya? Kok ada al sih, nggak ada alnya ya? Uzunaya, telinga saya. Telinga kedua telinga saya telah mendengar. Uzunaya fa'il. Sami atau sami'at fi'il. Ada yang misah? Nggak ada. Nggak ada yang memisahkan antara fa'il dengan fi'il. Akan tetapi karena fa'ilnya ini mu'annas majaz, maka berarti boleh sami'a, boleh sami'at. Yatlu'u, lu'u atau tatlu'u asy-syamsu. Apa artinya? Terbit, sedang terbit. Matahari sedang terbit. Matahari fa'il. Mu'annas ya. Mu'annas majazi yang enggak ada tandanya. Yatlu'u fi'il mudhari. Karena ini bukan hewan atau manusia alias kata benda, maka dia boleh pakai tak ta'nis, contoh di sini tatlu'u, atau boleh enggak pakai ta'nis, pakai ya. Dan yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir itu hukumnya mu'annas. Meskipun yang jamak itu adalah laki. Contoh al-a'rabu. Al-a'rabu itu jamak dari a'rabiyun. Jamak dari a'rab. Jamaknya adalah al-a'rab. Itu laki-laki. Tapi dia tetap dihukumi mu'annas. Contoh juga misal ar-rajulu, laki-laki. Jamaknya jadi ar-rijalu. Laki-laki artinya. Tapi secara bahasa dia dihukumi mu'annas ar-rijalu, tapi secara makna tetap laki-laki. Maka boleh untuk jamak taksir dia boleh ada ta'nis, boleh tidak ada. Contoh di situ qalatil a'rabu amanna. Qalat al-a'rabu amanna sama wa qala niswatun fil Madinah. Lihat perbedaannya. Amanna sama wa qala niswatun fil Madinah.
Beda. Qalat fi'il. Al-a'rabu fa'il. Wa qala fi'il. Niswatun fa'il. Nah, yang ini al-a'rab jamak taksir. Ya kan? Mufradnya dia adalah a'rabi. Dan dia adalah muzakkar seharusnya. Tapi dia pakai ta'nis. Wa qala niswatun. Niswah jamak taksir. Dari kata nisa. Nisa jamaknya niswah. Tapi dia nggak pakai ta'nis. Padahal niswah secara bahasa perempuan, ya kan? Secara makna juga tetap perempuan. Tapi dia nggak pakai ta'nis karena dia adalah jamak taksir. Berarti kalau misalnya sholat, dengan sholat ya, qoma atau qomat rijalu, boleh. Jadi boleh pakai koma, boleh pakai qomat. Kenapa? Karena fa'ilnya arijal adalah jamak taksir. Catatan di situ, dimanapun ada fi'il mabni ma'lum maka wajib ada fa'ilnya. Fi'il mabni ma'lum wajib ada fa'ilnya. Kemungkinan fa'ilnya kelihatan atau kemungkinan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya. Fa'ilnya bisa berupa isim, kelihatan isimnya, atau fa'ilnya berupa dhamir dan bisa jadi dhamirnya adalah mustatir. Yang penting fi'ilnya adalah mabni ma'lum. Fi'il mabni ma'lum kemarin adalah fi'il yang diketahui atau ada fa'ilnya. Kelas sampai sini dulu materi kita. Isim fa'il insyaallah besok kita lanjut ke naibul fa'il. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullah khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.